kemudian jadi pro player tuh gimana ceritanya? Awal mulanya itu main game ya dari kecil sih, main game dari TK, suka main game, suka ke warnet. Terus kalau jadi pro player itu kan 6 tahun lalu ya, habis lagi kuliah kan main Mobile Legend. And apa namanya, ketemu teman, ketemu Tuturu, ketemu Marsha kan, diajak join, terus ya ditawarin ke RRQ. Sama Oksigen dulu, kita dulu tuh Oksigen, terus ketemu sama Pak Ape kan, Pak Ape ditawarin masuk ke RRQ gitu. Wah, Ya dari udah. TK itu game apa ya, Kak? TK dulu aku suka main Bomberman, kalau tahu. Tahu Bomberman? Seriusan? Bomberman yang di digital atau beneran? Enggak beneran yang digital game. Oh, Game. Bomberman. Nah, di sini Sama siapa yang main Bomberman ya, juga? Sama apa? Sama apa? sama suka main, kan tahu ini gak sih? Aduh, apa namanya tuh dulu? Konsol zaman dulu banget yang ada main tank gitu loh, Oh, tembak-tembak. tahu yang tembak-tembakan apa ya, bata-bata merah kayak gitu ya? Iya, benar benar benar. Benar gitu. Oh, ketahuan umurnya banget nih. Oke, kalau gitu. Menarik ya, dari zaman TK udah main game guys, kemudian baru ketemu sama Kata Turu dan kawan-kawan dan di Oksigen dulu ya. Abis itu baru Hmm. sama RRQ sama Pak Ape. Oke, nah kalau misalnya saat itu seperti apa sih reaksi keluarga waktu Kalemon memutuskan untuk berkarir sebagai pro player? Reaksinya sebenarnya nggak setuju lah ya. Soalnya kan pasti disuruhnya sekolah gitu-gitu loh. Nggak main game. Karena kan nggak tahu kan dulu kayak main game ternyata bisa ngasilin gitu. Karena dulu dipikirnya orang-orang main game tuh cuma buang-buang duit. Sebenarnya memang buang-buang duit sih kalau dipikir-pikir ya. Cuman kalau udah sekarang kan udah jadi pekerjaan kan, udah profesi ya, ya setuju-setuju aja, jadi nggak dilarang gitu. Pas awal itu dibilangnya apa yang kayak udah nggak usah gitu, ngapain kayak gitu-gitu ya. Iya, penting cari kerja aja gitu, sekolah nyari kerja gitu. Kalau dulu ya. Tapi sekarang Mm-mm. kan anak-anak kecil juga apa udah tahu lah, cuman ya sekolah harus dilewatin juga dulu sampai tamat SMA lah Diutamakan minimal. ya. Mm-mm. Betul, setuju banget. Oke. Nah, gimana cara kalian meyakinkan orang tua untuk kayak aku bisa kok berprestasi di bidang ini gitu. Menunjukkannya itu gimana? Eh, Menunjukkannya ya palingan kayak ngirim tiap bulan, ngirim uang gitu-gitu, cari penghasilan. Dengan bukti Udah nyata sih berarti ya. gitu. Iya. Dengan bukti nyata teman-teman, itu bisa Mm. ditunjukkan juga ke orang tua ya prestasinya di bidang game. Oke, nah sebelum kita mulai lebih jauh nih, kita mau ngasih tahu dulu kalau misalnya buat kalian hari ini yang berhalangan buat nonton DG Cheat bareng dengan RRQ Lemon, tenang aja karena kita juga hadir dalam bentuk podcast di Langit Musik. Jadi buat teman-teman yang suka dengerin podcast ala-ala gitu, kalian bisa langsung aja download aplikasinya di tisa.me/langitmusik. Nah, berikutnya di Kalemon. Menjadi salah satu pro Apa? player terlama yang masih aktif di Pro Scene Mobile Legends, apa Heeh. aja yang membuat Kak Lemon tuh masih semangat dan bisa terus berkompetisi? Masih semangat ya, banyak title-title yang belum didapat lah, sama Wih, ya kayak sampai sampai udah nggak dibutuhin lagi, mungkin udah kelar mainnya. Kalau selagi masih ada kontrak, masih dibutuhin sama tim juga, ya sebisa mungkin tetap main sih. Yang penting try hard-nya nggak lepas lah. Gitu. wih, yang penting tryhardnya nggak lepas. Kalau boleh tahu nih, tadi kan nyebutin ya, title-title yang belum didapatkan. Apa aja yang lagi diincar nih titlenya? RQ belum banyak lah ya, ada juara MSC belum. Eh, Sama M series juga belum. Itu sih, dua itu belum RQ. Oke. Wih, semoga dapat ya, tercapai Hmm, saat Kalemon masih aktif juga, amin. betul. Oke, kalau gitu sebagai player terlama di scene Mobile Legends, legasi seperti apa yang ingin Kak Lemon tinggalkan di Pro Scene Mobile Legends? Weh, legasi. Kok gimana nih legasi kayak gimana? Misalnya Kak Lemon mau terus diingat sebagai seorang legendaris di Mobile Legends, mungkin sebagai best Kagura atau bagaimana gitu. Sesuatu yang ingin ditinggalkan di ranah Mobile Legends ketika nanti kedepannya udah nggak di Pro Scene lagi. Ya itu sih, harus menang
menang M series dulu lah biar nggak dilupain orang. Kalau kalau udah menang ya bebas, pasti nggak dilupain kalau yang juara-juara itu. Itu doang Wah, palingan. tertoreh dalam sejarah ya, menang MSI. Nah, benar-benar MS Series juga. Oke, Hmm. menarik, menarik, menarik ya, legasinya. Selama kurang lebih 10 tahun ini berkarir sebagai pro player, kapan sih kalian ngerasa berada di titik terendah? Titik terendah. Mungkin season season 3 sih yang paling rendah soalnya kan itu kayak abis juara kan season 2 terus tiba-tiba pulang hari pertama gitu itu rendah banget sih. Itu yang paling rendah season 3 ya. Season MPL season 3 ya? 3. Hmm. Hmm. Dan saat itu tuh Kak Lemon ngapain gitu supaya bisa mengatasi titik terendah itu? Kalau aku palingan yang kayak karaoke gitu sama teman-teman sama nonton-nonton palingan sih buat ngalihin aja, ngalihin pemikirannya biar nggak ke yang masalah kalah itu loh. Oh, berarti lebih ke refreshing ya, refreshing dulu. Benar. Oke. Pro player butuh refreshing juga ya, guys. Oke. Nah, kalau selama berada di pro scene ini, Kak Lemon ngerasain perubahan signifikan apa sih dari zaman dulu sampai sekarang gitu dunia pro scene? Signifikannya di Mobile Legend atau dari Mobile Legends prosin aja. boleh, pro scene yang secara general juga boleh. Kalau secara Mobile Legend ya sekarang pro playernya tuh banyak yang anak-anak, maksudnya yang umurnya tuh muda-muda gitu loh, beda sama yang aku dulu. Kalau dulu kan masih ada yang umur 30 tahun, masih main Mobile Legend jadi pro player. Kalau sekarang kebanyakan yang anak-anak bukan anak kecil, maksudnya yang umurnya tuh kayak masih belasan gitu kalau sekarang. Sama kalau secara generalnya ya mungkin itu sih pemerintahnya udah lumayan aware, udah nyediain juga sekarang kan mau ada yang turnamen turnamen yang itu liga liga negara itu gitu. Hmm, berarti dari umur-umur pemain dan juga dari support pemerintah ya. Tapi jadi Hmm. kepo gara-gara nyebutin umur ya. Kalau untuk sekarang sendiri sebenarnya ada nggak sih batas batas maksimal umur seorang pro player gitu? Sebenarnya kalau batasnya nggak ada, batas maksimalnya itu nggak Oh, ada, lebih ke passion tiap orangnya aja yang berbeda. Mau umur mah kalau dia 40 tahun masih sanggup ya gas aja kayaknya. wah. Apakah kita akan lihat Kak Lemon bermain sampai 40 tahun Kak Lemon? Udah jadi bapak-bapak. Udah jadi bapak-bapak Iya. bapak gaming. Mm-mm. Oke. Aduh, lucu juga ya kalau ngebayangin 40 tahun ya. Oke. Tapi paling paling tua tuh siapa berarti? Player paling tua di Nggak Mobile tahu sih, Legends? Gak tahu nggak juga ya. nggak 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 merhatiin. Nggak berarti sama, nggak berarti juga. Oke, sekalian kita flashback dikit deh. Boleh diceritain nggak sih gimana awal mula pas ketemu Pak Ape itu apakah langsung kayak kita mau bikin tim nih, tim Mobile Legends gitu atau kayak masih discuss dulu gitu. Em, enggak, dia langsung tarik satu tim kan Mobile Legends kemarin kayak pas awal-awal itu udah lumayan apa dikenal kayak orang kan di TA kan turnamen itu udah lumayan tahu gitu RRQ-nya terus RRQ-nya kan awalnya kan dari Dota doang jadi dia pengen bikin ke Mobile Legends juga terus kita ditawarin satu tim buat join RRQ Mobile Legends-nya gitu doang sih enggak Langsung satu tim ya. iya langsung satu tim full. Oh, itu kalau dari RRQ sendiri apakah kayak ada probation dulu, trial dulu, apakah langsung yang kayak oke, ini timnya udah solid, udah bisa lanjut terus kayak gitu? Kita kemarin nggak ada trial sih soalnya dulu nggak ada trial kayak kayak diambil langsung satu tim aja. Soalnya dulu kan Hmm. turnamennya cuman kayak online-online doang kan. Jadi kita Ya, cuman Oksigen cuman main online doang. Terus mungkin papanya tahu dari situ kali. Terus di satu tim di nggak ada trial langsung join. Terus langsung ke base campnya juga langsung ada gaming house-nya. wah, langsung langsung setim, langsung dapat gaming house ya. Iya, Mungkin itu bedanya juga mas sekarang. Kalau sekarang kan banyak yang trial dulu ya. Wah, iya menarik menarik. soalnya udah persaingannya sekarang kan udah berat. Siapa yang punya koneksi lebih ya dia bisa dapat slotnya. Koneksi doang apa skill juga? Koneksi. Soalnya lebih dua-duanya sih. Kalau skill doang, kalau dia nggak punya koneksi juga susah. Kalau
Oh Iya, ya, soalnya benar. buat join ke segi MPL-nya kan susah kalau nggak ada koneksinya. Oh iya, benar sih. Jadi koneksi dan juga skill ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk masuk ke prosin. Nah, berikutnya nih, sepanjang karir Kak Lemon di MLBB, pernah nggak sih ada kepikiran untuk berkarir di tim lain? Nggak ada sih sebenarnya. Sekali RRQ tetap RRQ lah sampai kapanpun. Sampai Woi. gue pensiun tetap dari FIFA RRQ. RRQ. Iya, Forever FIFA RRQ guys. Ketik FIFA RRQ guys, kalau kalian setuju ya. Oke. Sejujurnya pernah nggak sih tapi di approach sama tim lain? di approach pernah, kalau dulu pernah. Cuman ya nggak tertarik ya, soalnya udah dapat yang bagus, yang manajemennya udah oke, udah nyaman juga, ya ngapain harus pindah gitu. Wes, itu dia guys. Ngapain pindah kalau udah dapat yang bagus ya, betul. Oke, seru Tuh. banget nih. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Puni mau ngasih tahu dulu kalau misalnya di dunia games ini kita selalu ada promo top up juga ya guys. Jadi selain ada promo, kalian juga bisa dapetin extra diamond, ada extra subscription dan extra kuota hingga 3 GB. Jadi kalau kalian mau pakai tuh extra kuota 3 GB buat nonton Kalemon lagi turni atau lagi match apa, bisa juga ya. Jangan sampai ketinggalan promonya, langsung aja download aplikasinya Dunia Games di Play Store. Oke, nah lanjut lagi nih buat kalian, Mon. Roster RRQ di MPL Season 12 ini kan banyak banget rombakannya nih. Ya, Apalagi dengan kembalinya Sin. Gimana sih perasaan Kalemon bisa main kompetitif lagi bareng Sin? senang lah, soalnya udah lama kan nggak bareng udah berlama-lama season udah nggak ketemu, dan akhirnya dia pengen main lagi ya seneng, kayak teman lamanya ada lagi gitu loh. Rasanya Udah kayak apa? Nostalgia, nostalgia. nostalgia. Bisa, bisa sedikit lah. Bisa. Oke. Tapi selain Sin, RRQ kan pernah juga hadirkan wajah baru seperti Versik, Naomi, dan juga Diren. Gimana Ah, pendapat Kak Lemon tentang roster RRQ saat ini dan kira-kira targetnya seperti apa sih? targetnya kita masuk final lah, playoff tuh masuk final dan bisa lolos ke M Series lah targetnya, semoga ya. Amin. Kan ya soal ya semoga dengan rosternya mau siapapun yang main bisa ngasilin yang terbaik dan lancar gitu jalannya. Amin. Oke. Tapi dengan roster yang ini ngerasa gimana nggak? Kayak lebih lebih pede? Apa kayaknya wah oke nih, oke banget ya rosternya. Roster dari awal pede sih sebenarnya kalau rosternya, cuman karena kan kita banyak juga ya orangnya, dan scrimnya pasti kan dibagi-bagi gitu. Jadi semoga aja dengan walaupun scrimnya dibagi-bagi, setiap yang mainnya itu bisa perform maksimal aja dan nggak ada persaingan yang melebih-lebihkan gitu lah. Amin. Wah, seru sih. Ini rosternya aku penasaran juga. Oke, Kalemon ini kan masih aktif nih jadi pro player Mobile Legends hingga sekarang. Gimana sih cara Kalemon mempertahankan performance-nya sebagai pro player segitu lamanya loh? Mempertahankannya ya dari suka nonton turnamen lah, turnamen yang sedang ada gitu ditontonin, sama nggak nggak gampang, apa namanya, nggak gampang puas gitu loh, coba coba hal baru juga gitu, Wah, sama kalau sering main misalnya nonton, sih, sering main. sering main juga ya. Jadi nonton juga pelajarin-pelajarin. Itu kalau misalnya nonton turnamen-turnamen itu apakah satu tim barengan atau Kalemon kayak sendiri lalu analisa sendiri seperti itu? Lebih sendiri-sendiri sih kalau nonton itu ya, sama ya palingan kalau sekedar kayak di ruang tamu gitu memang lagi diputar ya kadang ada bareng gitu, selebihnya sendiri sih. Wah, jadi ada ini juga ya, belajar masing-masing ya. Keren juga. Oke, kalau gitu ketika Kalemon ini sudah berada di Prosin cukup lama banget, pernah nggak sih ada kepikiran untuk pensiun dari Prosin? Kepikiran ada sih, kalau kepikiran buat pensiun, cuman nggak sekarang lah, soalnya masih banyak targetnya kan. Nggak enak aja kalau pensiun terus targetnya masih ada yang belum kecapai, itu kalau balik lagi nggak enak gitu loh perasaannya.
Jadi Ya sih, gantung juga ya. kalau pensiun kayak beneran udah stop Mobile Legends, mungkin quit semuanya, nggak bersangkut paut dengan Mobile Legends lagi kalau udah pensiun. Nggak enak ntar. Deep. Iya Komennya gitu. deep ya. Ya ini deep talk banget ya. Tapi kalau misalnya Kak Lemon pernah kepikiran buat pensiun dari Prosin, itu sebenarnya pertimbangannya apa sih? Apakah karena satu udah lama banget atau mungkin memang ada yang ingin dikejar lain, passion lain gitu? Mungkin kalau udah merasa stuck nih, udah kayak waktunya berhenti gitu. Mungkin saat itu sih udah langsung bilang ke Pak, nggak mau main lagi, mau stop. Mungkin kayak Kebayang gitu. nggak reaksi reaksi Pak Ape kira-kira bakal gimana? Kebayang nggak? Hmm, biasa aja mungkin ya. Oh Atau gitu. Kirain bakal kayak sedih ya Lemon ya pergi. Aduh, aduh. Oke, kalau gitu kita coba andai-andai, kita berandai-andai. oke. Misalnya, Kak Lemon nih udah memutuskan untuk pensiun gitu suatu hari nanti. Kira-kira Kak Lemon bakal berkarir sebagai apa? Apakah content creator atau bisnis? Berkarirnya, aku tuh kalau pensiun memang beneran nggak di sosmed lagi sih. Kayak beneran quit gitu, nggak Hilang. nggak ya ngilang aja pokoknya, nggak lagi berurusan dengan entertain gini-gini. Pro player udah nggak, game juga udah nggak. Benar-benar quit sih kalau aku pensiun. Ya, bakal kangen dong kita sama Lemon kalau misalnya Kak Lemon beneran pensiun. Aduh. Heeh. Tapi berarti bakal bekerjanya sebagai apa gitu? Karena mungkin kan tetap ada yang ingin dikerjakan gitu. Kalau kerja nggak ada sih. Kalau udah pensiun tuh pengen tiduran aja pokoknya. Nyantai-nyantai, Beneran pensiun-pensiun ya? nggak ngapa-ngapain. Iya, beneran nggak ngapa-ngapain loh. Kayak cuman kerjanya lu nonton doang, tiduran, Gak makan, udah. Nggak bosen tah? Nggak Enggak. bosen tah? Ini unik banget sih guys, soalnya biasanya kalau kita ngomongin andai-andai terus kayak udah pensiun suatu profesi, kita kan mikirnya mungkin dia bakal bisnis atau ngapain. Ini Kak bener-bener mau pensinya 100% pensiun. Jadi Iya, tidur-tiduran, nonton-nonton. jadi Ya pengangguran ampun, aja. pengangguran. Oke, oke. Menarik ya. Kalau gitu, Kak kan udah lama banget nih jadi pro player. Boleh tahu nggak sih benefit apa aja yang Kak udah dapatkan dengan menjadi pro player selama ini? Benefitnya dari finansial sama nama sih. Kayak udah diketahuin banyak, dikenal banyak orang gitu. Ke benefit dari developernya sama ya itu loh, penghasilan. Udah itu doang, nggak jadi pengangguran lagi. Nggak jadi pengangguran lagi. Tapi kalau misalnya dengan dikenalnya banyak orang gitu, dikenal sama banyak orang, Kak sebenarnya risih nggak sih kalau ke publik gitu, jadi orang-orang kayak, ih itu lemon gitu. Sebenarnya risih nggak risih sih. Kalau lagi kayak misalnya kayak lagi makan gitu, sebenarnya itu risih kalau dimintain foto. Sebenarnya nggak masalah kalau dimintain foto, ya cuman waktu-waktunya aja kadang nggak pas gitu loh. Dan kita nggak enak juga kan, soalnya tanpa mereka juga kita nggak dikenal orang juga, tanpa fans juga nggak jadi apa-apa loh. Timbal balik ya. Mm-mm. Oke, tapi guys kalau minta foto jangan pas Kak Lemon lagi nyuap, terus minta foto berarti ya. Timingnya ya guys, timingnya. Hormati, Kadang kayak apa ya? lagi di restroom gitu-gitu mintain foto Hah? kan nggak enak Di kan. WC? Iya. Oh, oh. Ya guys, kalau di WC jangan minta foto ya guys, di luar WC aja guys. Oke, Ya oke, nggak enak lucu ya juga sih ya. gitu. Oke, nah kalau misalnya tadi yang ngomongin benefitnya salah satunya kan juga penghasilan ya sebagai pro player. Hmm. Boleh di-share nggak sih buat teman-teman yang mungkin kayak masih belum kebayang kalau pro player itu range pendapatan yang diterima tuh seperti apa sih pas pertama kali jadi pro player zaman dulu banget versus pas per- sekarang? Pas pertama kali aku masih nggak Iya, bisa sebut ya kalau ah, range-nya ya. nggak usah nominal pastinya, misalnya kayak ya bisa buat beli cilor gitu. Ya, awal-awal bisa buat makan tiap hari, makan KFC bisa lah awal-awal. Kalau sekarang mungkin dari awal
KFC sekali, sekarang mungkin bisa ratusan kali sehari. Nah guys, kalau bisa jadi pro player, awalnya bisa makan KFC tiap hari gitu. Sekarang ratusan kali bisa ya. Oke, ini lucu banget analoginya. Kalau misalnya ini gimana? Apakah menurut Kak Lemon menjadi pro player itu profesi yang menjanjikan hingga saat ini? Hmm, menjanjikan sih. Kalau menang sih menjanjikan ya. Soalnya kan Oh, gitu. pendapatan utamanya itu kan dari dia menang turnamen kan kalau pro playernya. Kalau nggak menang ya sebenarnya nggak menjanjikan. Ya, intinya balik ke hokinya. Kalau dia punya rezekinya buat menang terus ya menjanjikan banget malahan. Tapi kalau disuruh pilih pro player sama kayak pekerjaan kayak tetap gitu ya sebenarnya lebih enakan pekerjaan tetap. Soalnya di pro player ini kan bukan cuma skill yang diadu kayak mental juga, mental health gitu-gitu kadang bisa kena juga. Ya kayak Ternyata gitu. banyak juga ya ininya, apa ya, pertimbangan dan detail-detailnya kayak ketika seorang pro player itu susah untuk dapat menang terus sama yang menang terus tuh jauh banget berarti bedanya ya Iya untuk udah penghasilan juga. pasti beda banget. Terus ke sekarang kan kayak jadi pro player tuh kayak misalnya mainnya di Indonesia kan kayak mainnya misalnya buruk lagi jelek gitu kan Mm-mm. pasti kena kena apalah kena api sama netizen kan Hmm, dikatain lah inilah padahal dia itu juga nggak mau main main jelek memang lagi sial aja mungkin lagi nggak enak gamenya dilihatnya makanya apa mentalnya itu harus harus kuat juga mentalnya soalnya pasti dikata-katain lah sama netizen bukan cuma hmm. bukan cuma apa bebannya gede lah pokoknya Bebannya gede bisa guys ya pro bisa bikin player. stres kalau pekerjaan lain kan lu nggak harus mikirin gitu loh apa orang lihat game kita jelek atau enggak kalau pekerjaan kayak misalnya kantoran gitu-gitu kan Mm-mm. enggak. Iya, karena pro player ini adalah front face ya, wajah depannya ya langsung. Jadi Mm-mm. yang kena juga langsung ke pro player ya sebenarnya, benar-benar. Wah, berat juga guys, walaupun bisa makan KFC ratusan kali ya, tetap aja beban mentalnya berat ini. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, mungkin agak sedikit personal. Belum lama ini kan sempat ramai Kalemon walkout setelah pertandingan El Clasico dikarenakan anxiety. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi saat itu mungkin bisa di-share supaya teman-teman juga lebih paham gitu keadaan Kalemon seperti apa? Sebenarnya aku nggak mau bahas sih masalah itu memang Hmm. apa emang lagi shock aja gitu loh lagi nggak enak juga kan makanya daripada kenapa-kenapa ya langsung keluar ya soalnya ya memang nggak bisa kayak kadang bisa aku tuh cuman paling ringannya tuh kayak gatal-gatal doang kan terus kayak ada tremor-tremor gitu loh kalau lagi kena itu dah skip skip. Oke, oke, oke. Menarik deh. Makasih Kak Lemon udah sharing juga ke kita. Kemudian kalau misalnya Kak Lemon, dari Kak Lemon sendiri gitu sebagai seseorang yang mengalami hal itu, karena aku rasa banyak sih nggak cuma Kak Lemon yang mengalami hal itu ya. Gimana cara supaya orang-orang itu, orang-orang lain tuh harus bersikap seperti apa, seperti kepada Kak Lemon saat kita mengalami anxiety gitu, supaya kita juga nggak salah Sebenarnya langkah ke orang teman-teman yang orang lain mengalami nggak perlu anxiety. bersikap nggak orang lain nggak perlu bersikap gimana gimana ya memang ya diwajarin aja lah soalnya nggak semua orang juga bisa kan kayak ngomong depan Mm-mm. banyak penonton gitu-gitu apalagi dari kayak posisinya lagi nggak bagus lagi nggak enak gitu. Sebenarnya orang nggak perlu bersikap yang kayak gimana-gimana tinggal kayak tinggal sadar aja kalau Dikasih orang itu space kayak gitu ya. gini ya dikasih Hmm. space bersendiri Oh, gitu nggak yang oke, nah itu ya hmm, teman-teman. Ini bagus juga sih karena buat orang-orang juga jadi lebih tahu ya tentang hal ini gitu. Karena itu mental health itu penting juga ya teman-teman ya. Bisa kasih space buat teman-teman yang sedang mengalami anxiety juga. Oke, nah sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Puni mau ngasih tahu dulu kalau misalnya di dunia game setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kita ada promo flash sale di mana nanti kalian bisa dapetin extra diamond untuk setiap pembeliannya. Nah biar nggak ketinggalan kalian langsung aja download aplikasi Dunia Games.
berikutnya nih buat Kalemon. Kita kan tadi udah yang berat-berat. Sekarang kita yang santai-santai aja. Yang santai-santai. Kita mau ngomongin soal netizen. Wah, netizen. Ya, kenapa tuh? Selama menjadi pro player, pernah nggak Kalemon punya pengalaman unik saat ketemu fans? Mungkin salah satu yang tadi WC tadi ya, Pengalaman unik. saat ketemu Hmm, fans. nggak ada yang aneh-aneh sih sebenarnya. Selain yang nggak ada sih sebenarnya kalau di aku ya. Mungkin kalau temen aku mungkin ada kayak ada yang pernah dicakar lah, ditarik lah, ada yang pernah kena cakar juga. Nggak, kenapa? Maksudnya konteksnya bagaimana? Kenapa bisa lagi random aja gitu? Lagi jalan gitu loh, kan rame kan, kayak ditarik-tarik mungkin nggak sengaja kena kukunya atau apa gitu. Oh. Waduh, serem juga ya. Oke, berarti pengalaman salah satu yang mungkin uniknya itu adalah karena fans itu bisa minta foto di mana saja, kapan saja ketika ketemu ya. Bahkan di tempat-tempat seperti toilet atau tempat makan. Oke, Ya, lucu sih. Dari sekian banyaknya followers Kalemon di sosial media, pernah ada nggak haters gitu? Ketemu haters yang, oh ini haters banget gitu. ketemu nggak pernah sih kayak ketemu langsung dia yang ngata-ngatain itu nggak pernah. Kebanyakan sih yang online-online lah udah biasa. Kalau yang Ya udah biasa. secara langsung gitu nggak ada sih. Antara dia memang nggak berani ngomong atau takut buat ngomong atau memang dia cuma beraninya online doang. Loh, beraninya online doang. Cara Kalemon ngadepin yang online dong itu gimana tuh, yang haters-haters Nggak usah online? dihadapin sih, cuekin aja sebenarnya. Nggak perlu Wah, apa? dicuekin gas Nggak perlu udah. ya cuekin aja, nggak usah dipikirin. Nggak usah diwaro ya. Tuh Mm-mm. guys, supaya diwaro sama Kalemon, jangan jadi hater. Jadinya supporter. Nah, itu diwaro ya. Berikutnya nih, Kalemon kan sering update konten juga nih di YouTube gitu ya. Pernah nggak sih kepikiran buat coba bikin konten selain game yang variasi gitu? Misalnya kayak vlog atau traveling gitu. Dulu pernah coba ngevlog, cuman kayak nggak cocok aja, makanya nggak aku lanjutin. Dulu pernah tuh di YouTube channel, kalau YouTuber apa subscriber yang dulu pasti pernah lihat aku ngevlog 2 sampai 3 kali. Cuman nggak dilanjutin aja, kayaknya memang nggak nggak cocok aja pokoknya buat ngevlog ngevlog gitu. Mungkin next bakalan coba lagi sih. Coba Oke, tahu kita tunggu ya udah guys. oke. Ya. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada muncul Lemon Vlog baru, asik. Nah, balik lagi Mm-mm. kita mau bahas soal Prosin nih, Kak. Kira-kira momen yang paling berkesan seumur hidup Kak Lemon selama berkarir sebagai pro player tuh apa? Momennya pas angkat piala dong. Wes. Yang paling Oke, berkesan itu yang angkat angkat piala. piala, yang menang-menang ya. Kalau yang kalah-kalah yang nggak berkesan, nggak usah diingat-ingat. Wah, pas Dari menang-menang aja tuh semua berkesan semua. dari semua momen angkat angkat piala, yang mana yang paling berkesan? Paling berkesan MPL season 6 kali. Season Soalnya 6. Kenapa tuh? back to back kan. Kayak juara di juaranya tuh kayak dari season 5 season 6 itu juara 2 kali berturut, itu sih yang berkesan, soalnya susah kan kalau mempertahankan buat jadi juara itu. Betul Kayak jadi banget sih. juaranya aja susah, apalagi mempertahankan gitu. Lebih susah. Back to back winner ya guys, gila keren banget sih. Itu pasti super super berkesan buat Kalemon juga. Nah, kalau Iya. misalnya bisa bikin tim gitu ya, kalau misalnya Kalemon suatu hari nanti dikasih kesempatan buat bikin tim dan main lagi sama pro player yang sudah pensiun, kira-kira tim ideal idaman Kak Lemon seperti apa dan isinya siapa aja? Isinya siapa saja? Palingan LJ, Sin, Vin, Albert mungkin, sama yang di Keren. tim sekarang sih. Sementara Banyak ya, semuanya lah pokoknya. semuanya guys. Oke, benar ya. Tapi tadi untuk yang kalau misalnya yang dulu-dulu kan sama ada LJ, Sin, Vin, Albert. Hmm. Wah, itu GG sih, GG banget. Oke, itu adalah tim ideal atau idaman kalau berangan-angan bikin tim ya. Itu seru sih, rosternya.
Oke, nah kita kayaknya udah masuk ke segmen terakhir deh kalian mau tanpa terasa. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu nih, kalau misalnya setiap weekend Dunia Games itu kita punya promo spesial guys, namanya Weekend Deal. Nah di Weekend Deal ini kalian bisa top up dan dapetin extra diamond dan extra kuota juga. Jadi jangan lupa untuk top upnya di duniagames.co.id atau download juga aplikasinya Dunia Games. Oke, kalian mau juga kalau saya mau dapat bonus-bonus juga bisa sih di Dunia Games, aman. Aman Oke, lah, nah saya sekarang aman. kita masuk ke dua pertanyaan terakhir ya. Pertama, boleh dong dibagikan tips buat teman-teman yang ada di sini yang mungkin mau jadi pro player hebat seperti Kak Lemon? Em, Kalau buat jadi pro playernya maksudnya, Ya, ya tamatin sekolah dulu lah, sama palingan ya coba-coba jadi push top global atau coba-coba di TikTok kan, karena sekarang rame kan orang yang melihat TikTok, mungkin itu bisa jadi jalan buat dilihat, buat dilirik sama tim-tim e-sportnya. Coba-coba aja, live stream mungkin, atau banyak tapi yang bisa dicoba berarti ya. Dan tadi kan Kak Lemon bilang kayak coba juga di TikTok. Ini apakah ini bocoran kalau sebenarnya tim-tim juga ngelihat dari TikTok? enggak sih sebenarnya, tapi lebih ke banyak yang main TikTok aja, soalnya pasti kan kalau misalnya booming di TikTok tuh pasti orang pada ngeliat kan. Mungkin dari situ tim-tim e-sportnya bisa ngelirik, mungkin bisa dicoba buat trial gitu-gitu. Oke. Nambah-nambah portofolio ya, guys. Nah, itu bisa dicoba tuh. Jadi top global, terus bikin-bikin konten di TikTok, di YouTube, live streaming. Nah, siapa tahu nanti kalian bisa jadi penerus Lemon. Wah, keren banget nih. Oke, kalau gitu ada lagi nggak nih harapan dan rencana Kak Lemon untuk kedepannya? Ke depannya harapan apa nih? Terus Misalnya sendiri. harapannya tadi menang-menang turnamen apa aja, terus target Heeh. untuk diri sendiri tuh apa gitu. Targetnya bisa nambah berat badan, sama Spesifik ya. ya, lebih sehat aja sih makanannya. Gitu. Nah, itu penting juga sih. Tadi belum kebahas tuh kesehatan, bener-bener ya. Bisa sesuai dengan kesehatan masing-masing. Oke, terima kasih Kak Lemon. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab bareng viewers, kita ada mini games dulu nih buat Kak Lemon. Ini gampang kok. Jadi kita Apa bakal tuh? main disordered, disordered. Jadi tinggal Oke. pilih ini atau itu. Tapi Kak Lemon nggak boleh mikir. 1 detik langsung jawab. Oke, oke. Oke, siap ya. Pertanyaan pertama. RPG atau PvE horror? Langsung nih, Langsung, langsung. RPG sih. RPG, oke. Yang berikutnya, jadi beban tim atau nge-carry tim beban? Jadi 1 detik. beban tim, jadi musuh. Jadi beban tim. Soalnya Oke. kalau nge-carry doang kan dia sendiri yang jago kan. Sedangkan jadi Mm-mm. beban tim yang cupu cuma satu orang, jadi bagus lah. Oh, itu point of view-nya bagus juga ya. Nggak kepikiran loh. Oke. Berikutnya, konsol atau game PC? PC, PC. Oke. PC. Eh, oke. XP laner atau mid laner? Ya XP. Oh, XP laner. Oke. Nge-KS atau di KS? Enggak Lu strict seharian atau signature hero-nya di-ban terus? signature hero-nya di band terus. Wah, soalnya bisa hero-hero lain ya. Iya, Yang terakhir nih, support atau carry? carry. Carry. Oke, dan itu dia tadi Disordered bersama dengan RRQ Lemon ya guys. Dan sekarang kita bakal cari 5 pertanyaan yang paling bagus untuk dijawab langsung sama Kak Lemon dari kalian semua nih. Dan juga dapetin Google Play Voucher dari Dunia Games. Kak Lemon ada mau request nggak pertanyaannya tentang apa gitu? Ini Hmm, dicariin. nggak ada sih. Bebas. Bebas pilih aja. Oke. Ini ada banyak sih nih dari oh oh ini bagus banget ya dari Sari Lembang. Sari Lembang. Bagaimana cara yang biasa dilakukan Kalemon untuk mempelajari keunggulan, kelemahan, dan trik lawan? Wow, teknis sekali nih. Aduh, gimana tuh? Gimana cara Kalemon kayak mempelajari gitu, kayak ini
musuh tuh jagonya ini, kelemahannya ini, terus trik buat ngadepinnya ini gitu. Eh, susah sih sebenarnya itu, soalnya kita harus banyak tonton gameplaynya dia dong, harus banyak tonton gameplaynya sama harus sering lawan dia juga, baru bisa kebaca semuanya. Kalau jarang lawan ya palingan kita cuman dari nonton-nonton doang dan nggak 100% dia ngelakuin hal itu pas di gamenya. Bisa Oh iya, berubah-berubah. strateginya berubah ya. Mm-mm. Susah ternyata ya. Kirain kayak pro player bakal ada kayak strategi spesifik buat lawan musuh ini tuh ini gitu ya. Strategi ada, mungkin nggak 100% bisa berlaku gitu loh. Karena orang juga punya coach juga, punya analis juga kan, pasti bisa ubah-ubah gameplay atau metanya. Oke. Wah, ini bagus ya, guys ya. Jadi dapat insight baru seputar cara pro player evaluasi dan analisa juga ya. Terima kasih buat Sari Lembang. Pertanyaan pertamanya. Yang kedua, kita lihat di sini ada dari, banyak banget nih pertanyaannya. Coba. Oh, ini lucu nih. Dari Nurdin Rahman 71. Ada niat nggak suatu hari nanti jadi coach? Nah, Ah, enggak sih, nggak kenapa? ada, nggak ada. Jadi coach itu nggak enak, guys. Ngurusin anak orang pasti nggak enak. Jadi coach itu lebih susah daripada jadi pro player-nya sebenarnya. Banyak yang dipikirin kan, beban otaknya lebih gede. Ternyata nggak segampang gitu ya. Kirain jadi coach kayak simple ya, cuman kayak ini teorinya gitu, enggak ya? Enggak lah, nggak segampang itu. Wah, tuh guys, ternyata sesulit itu loh, lebih susah jadi coach. Oke, terima kasih buat Nurdin Rahman 71. Pertanyaannya menarik banget nih. Yang ketiga, kita lihat nih dari ini ada nih. Dari Aseng. Kalemon, kira-kira bakal ngisi role lain nggak di season ini? Oh, nggak tahu ya itu ya, tergantung coachnya lah. Kalau memang lagi pengen ditaruh di mana ya, terserah coachnya sih. Gua nggak nggak muluk-muluk, bebas lah. Nggak Mau malu. disuruh main tank, ayo. Bebas. Jadi benar-benar ngikutin aja ya? Yang ya. Oke, tapi biasanya kalian ada kayak ngasih ini nggak sih kayak preferensi ke coach gitu kayak aku prefer mainnya di lane ini gitu. Nggak terlalu sih, nggak terlalu prefer kayak gimana-gimana ya. Kalau memang bagusnya menurut mereka tuh di sini ya main di situ, gitu lah. Tergantung Full coach-coachnya. full percaya sama coach. Mm-mm. Bagus nih. Oke, thank you Aseng untuk pertanyaannya. Kemudian yang keempat, mana nih? Nih dari Pian Arfansyah 12. Apakah Bang Lemon akan main di El Clasico lawan Evos nanti? Ataukah Bang Sin yang main? Aduh, Wah, nggak tahu tuh ya. Itu tanya tanya sama Ref lah, tanya ke mas saya juga sama coachnya. DM aja tuh sama suruh tanya ke coach. Instagram coachnya. Iya, nggak tahu kalau itu. Tanya coach guys, tapi kalian mau nggak? Kalau misalnya maksudnya disuruh untuk, bukan disuruh ya, dikasih kesempatan buat Mau main lah, untuk di El Clasico, mau? mau banget. Mau banget. Oke, guys, itu dia ya dari tadi Pian Arfansyah 12. Nah, sekarang yang terakhir. eh ini lucu juga. Dari Vanessa underscore Lontaan. Apa asal usul sebutan biasa aja dalam diri Lemon? Asal usul, asal usul gimana nih? Asal Enggak, usul biasa aja. saya memang kadang di interview memang ngerasa ini biasa aja, mungkin gara-gara itu. Jadi keseringan biasa aja. Kayak tadi ya, reaksi Pape bakal gimana? Biasa aja gitu ya. Mungkin ya. Itu udah jadi signature banget buat Kalimun kayaknya. Oke, itu tadi kita udah dapat 5 orang ya, pertanyaannya dijawab langsung sama Kalimun dan juga dapetin Google Play Voucher total 1 juta rupiah. Weh, selamat. Hmm. Nah, untuk teman-teman yang belum kebagian nih, pertanyaannya dijawab, tenang aja. Karena kita bakalan hadir setiap hari Rabu jam 4 sore ya guys, di live Dunia Games. Bersama dengan tamu-tamu spesial, seperti hari ini tamu spesialnya adalah RRQ Lemon, dan kalian juga bisa nanya-nanya di sana pastinya. Oke, dan untuk hadiahnya akan nanti dikirimkan di kontak langsung sama admin Dunia Games ya teman-teman. Dan kemudian kita lihat lagi, oke,
Dan sepertinya kita sudah sampai di benar-benar penghujung acara nih kali ini ya. Terima kasih banyak buat Kak Ararki Lemon yang menyempatkan Wah, waktunya untuk DGC hari ini. Terima kasih banyak. sama-sama Ada ini nggak Puput. sepatah dua patah kata buat teman-teman yang nonton? Jangan lupa minum air, teman-teman semua. Weh, jangan lupa minum air ya teman-teman. Benar. Penting banget. Itu aja. Iya, udah itu aja. Nggak mau ini nih, minta dukungan buat nanti. Oh iya, nggak sama jangan lupa lah dukung apa RRQ tim RRQ di MPL season 12 ini. Sama nonton Viva juga Ararki! kalau bisa. Viva RRQ. Viva Ararki, ya, oke. Itu dia guys dari Ararki Lemon, dan sebelum ditutup Puni mau ngasih tahu nih ada sedikit pesan-pesan ya. Untuk yang top up di dunia games kalian bisa dapetin gratis subscription WeTV, dan promo ini cocok banget buat kalian yang suka nonton drama, film atau dokumenter. Dan langsung aja untuk para gamer, kalian harus tahu kalau cuma di dunia games kalian bisa top up diamond terus dapetin ekstra kuota hingga 3 GB buat nonton nanti Kak Lemon turni di MPL Season 12, bisa banget ya. Dan juga untuk weekend berarti kita bisa pakai weekend deal, di mana kalian bisa dapetin promo-promo asik dari dunia games. Nah, salah satunya untuk Mobile Legends kayak yang Kak Ararki Lemon mainkan, itu langsung aja cek di Instagramnya Dunia Games. Yang terakhir, kalau kalian top up di Dunia Games, jangan lupa masukin redeem code DG Point buat ditukar jadi kayak merchandise. Jadi ada jersey, ada jaket, ada lanyard, dan lain-lainnya. Jadi kayak pro player kayak Kak Lemon, lumayan ya. Oke, Benar-benar. kalau gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Lemo dan Ararki. Semoga sukses di MPL Season 12. Kita pasti terus akan support Viva Ararki. Bentar Puni. Ini kalau keluar tinggal pencet tanda X ya? Iya, tinggal tanda saja. Kita akan sudahi sekarang juga. Oh, Terima oke kasih banyak Kak oke. Lemon. Sampai ketemu Thank you lagi. Puni. Thank you Terima kasih DGC. teman-teman. Bye. Bye-bye.